kunjungan ke Papua Barat Daya ini seluruh Papua lah sudah direncanakan jauh-jauh hari, tapi karena kesibukan bahasa anggaran dan lain-lain baru hal ini terlaksana. Nah, yang tadi pertama kita melihat tempat pelelangan ikan, ya kan? Ya. Yang pertama saya prihatin, kok sepertinya atapnya sudah jelek sekali. Pertama kali saya datang, saya langsung telepon Dirjen melalui staf saya, akan diperbaiki tahun ini. Yang kedua, saya pun memberikan apresiasi yang luar biasa. Biasanya tempat pelelangan ikan kan kumuh, bau, jorok, sampah dan lain-lain. Tapi tadi kan sangat bersih sekali. Kan nggak ada hal-hal seperti itu. Kemudian juga kita tadi ke tempat rumah nelayan, yang mana Presiden menjanjikan akan membangun rumah sebanyak 350 unit, baru terlaksana 40 unit. Karena itu adalah tupoksinya PUPR dan di Komisi 5, nanti saya akan buatkan surat tertulis kepada Komisi 5 untuk mengecek kepada mitra kerjanya. Ya, nah itu tadi kita ke Bulog, ya ternyata di seluruh Papua Barat Daya ini selama ini sebagian besar ambil beras dari wilayah Sulawesi Selatan dan Jawa Timur. Ya, tapi sekarang Jawa Timur tidak ada, Sulawesi Selatan tidak ada, tidak panen, maka impor. Yang terakhir tadi kita lihat reklamasi, maka tadi saya tanyakan jangan sampai ada pelanggaran, karena ada namanya GS, garis sepadan. Garis sepadan laut itu hampir semua tempat rata-rata 100 meter, tidak boleh dibangun. Yang kedua termasuk juga GSJ, garis sepadan jalan, ada juga aturannya. Biasa setiap pemerintah daerah, lain pemerintah daerah, lain peraturannya. Tapi kalau GS laut, GS sungai hampir semua sama. Seperti yang saya katakan tadi, kecuali GS laut di Pantai Kuta, itu 25 meter. Kalau yang lain rata-rata 100 meter. Tidak boleh ada pembangunan. Maka tadi saya tanyakan katanya pengembang, KLB kamu berapa, KDB berapa? Rupanya dia nggak paham. Itu kan ada koefisien luar bangunan, koefisien dalam bangunan. Jadi ada batasan, misal yang boleh dibangun itu 30%, ya 70% misalnya untuk misalnya parkir berapa, musola, tempat ibadah, dan harus ada penghijauan. Ini bagi ini yang paling penting. Jangan sampai tidak ada penghijauan. Yang pada saya katakan, apakah ada alur sungai dari gunung ke laut? Kalau ada tidak boleh ditutup. Kalau ditutup nanti airnya mau kemana? Iya kan? Apalagi mau tanyakan. Berarti Bapak melihat ada permasalahan di reklamasi itu Pak ya sebenarnya Pak? Sampai saat ini belum kita temukan. Tapi saya sudah minta baik kepada KKP maupun kepada LHK tetap memantau. Setahun kemudian begitu mereka membangun saya akan pantau lagi. Kalau ada pelanggaran ya kita akan proses. Tapi kalau tidak ada pelanggaran, kita kan wajib membangun wilayah kita untuk kemajuan masyarakat. Jadi juga saya pesankan kepada pejabat LHK dalam pembuatan AMDAL jangan ada yang dihambat. Kalau semua perlengkapan dokumen lengkap, dibantu di proses. Tapi menurut laporan Bapak tadi mendengarkan tidak terkait dengan mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan AMDAL yang dilanggar atau sebagainya Pak? Belum ditemukan. Tapi nanti mungkin waktu pembangunan ya kemungkinan selalu ada. Karena kan pengusaha kan tidak mau reklamasi, tetapi GS-nya dipepet-pepetin, kan nggak boleh. Ya, apalagi jangan salah loh. Hari ini kita bicara jalan ini hanya untuk 2 mobil. Berarti GS-nya harus paling nggak 30-40 meter. Pemerintah daerah, pemerintah kota harus berani membuat kebijakan. Kalau enggak nanti menggusur bangunan mahal biayanya, itu BBGS-nya dilebarin. Ya, apalagi? Pak terakhir.